واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم أجمعين. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah dengan luasnya karunia-Nya kepada kita, dengan melimpahnya kasih sayangnya kepada kita, Allah masih memudahkan kita untuk bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang berkumpul dan berpisah karena Allah, ini adalah di antara sebab Allah nanti akan menaungi kita di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabdanya dalam hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada 7 kelompok manusia, sab'atun, 7 golongan manusia, yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu di padang mahsyar, dijelaskan oleh para ulama syarah penjelasan hadis ini. Maka di antaranya adalah 2 orang laki-laki, rajulani, 2 orang laki-laki yang bertemu karenaku, kata Allah, waftaraqa alayya, dan keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berjumpa, bertemu, berteman didasari karena Allah. Karena banyak sekarang orang berteman karena kepentingan dunia. Iya nggak Pak? Kalau seandainya temannya itu beruang, dia akan dekat, dia akan memujinya, meskipun salah, ya. Meskipun temannya lalai, ya. Namun karena ada kepentingan duniawi yang akan dia dapatkan, dia puji, dia benarkan, dia berikan angin surga, dia sanjung. Itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya kelak di akhirat. Tidak ada. Sesuatu yang bermanfaat pertemanan kita di dunia ini kalau seandainya kita bangun karena Allah, itu saja. Adapun pertemanan karena politik, pertemanan karena harta, pertemanan karena kepentingan hanya sekedar kepentingan dunia, maka tidak ada manfaatnya, bukan bernilai ibadah di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka pertemanan yang paling dekat dengan kita, teman kita yang paling dekat, siapa Pak? Siapa Bu? Suami istri gitu. Makanya Rasul menyuruh kita untuk memilih suami dan istri karena Allah. Kalau pilih wanita karena agamanya, itu yang utama. Makanya Rasul mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi, ada 4 motivasi manusia menikahi wanita. 5 liha, yang pertama karena motivasi harta, karena orientasi harta. Karena dia lihat wanita ini kaya. Kemudian yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, wali nasabiha, karena nasab, keturunan dan kemuliaannya. Kemudian yang ketiga, walidiniha,
Maka Nabi mengatakan, maka carilah wanita itu, nikahilah wanita itu karena agamanya. Taridat, di akhir hadis itu Rasul mengatakan taridat siadak, maka tanganmu itu akan memperoleh keberuntungan. Artinya kita akan diselamatkan oleh wanita itu dengan izin Allah, ya, dari berbagai macam perkara yang akan menyengsarakan kita di akhirat. Karena banyak laki-laki itu terjerumus kena wanita. Iya, ini fakta. Bahkan ada laki-laki yang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ya, tega untuk melakukan kesyirikan, Pak. Ayolah bang, gitu kan. Itu ya, mintalah nomor ke ke kuburan keramat itu. Minta dia. Bahkan ke kedukun dia. Kena pengaruh istri gitu. Atau melakukan hal-hal dosa besar yang lainnya. Tidak jarang juga laki-laki yang korupsi dia kena istrinya. Nah, maka kita carilah wanita yang salihah dan laki-laki yang soleh. Makanya Rasulullah itu mengingatkan ibu-ibu sekalian, ini sebagai mukadimah pembahasan kita, ya, bahwasanya kalau seandainya sudah datang laki-laki yang saleh, ini ada hadis disahihkan oleh sebagian para ulama, ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum," kalau datang kepada kalian wahai para orang tua, wahai para wali, man jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu, seorang laki-laki yang kalian lihat, kalian ridho ketika melihat akhlak dan agamanya, fankihuhu, nikahilah dia dengan anak-anakmu. Jadi kalau ada laki-laki saleh, agamanya bagus, hubungannya dengan Allah bagus, akhlaknya sama manusia juga bagus, maka Nabi mengatakan fankihuhu, nikahi dia dengan anak-anakmu. Fa illa, kalau seandainya tidak engkau lakukan, sementara anakmu dinikahi oleh orang-orang yang tidak saleh, ya, takun, ya, yakun fasad, ya, fil ardi, maka akan menyebabkan fasadun fil ardi, kerusakan di muka bumi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah, kita punya suami yang sholat, Pak. Alhamdulillah ibu sekalian. Banyak di antara di luaran sana suami yang tidak sholat, ya. Kita bersyukur suami kita menjalankan sunnah, mau memanjangkan jenggot, jangan anggap remeh nih, Pak. Walaupun jenggot ini sekedar tumbuh saja nggak panjang, Pak, karena yang disunahkan itu membiarkan, bukan memanjangkan. Karena Nabi mengatakan wa'fu, wa'fu itu artinya biarkan, wa'fu liha, biarkan jenggot. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat dunia itu adalah seorang wanita yang saleh, yang solehah, ya, dan laki-laki yang soleh. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata'un, dunia itu penuh dengan mata, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan perhiasan dunia yang terbaik itu adalah al-mar'atu salihah, seorang istri yang salihah. Sebaliknya juga, suami yang soleh. Kalau seandainya istri yang soleh perhiasan, maka suami yang soleh itu adalah yang menjaga perhiasan itu. Iya, karena perhiasan kalau tidak dijaga, Pak, dimaling orang, ya. Kalau tidak kita letakkan di tempat yang terjaga, maka tidak aman. Maka wanita yang salehah atau istri yang salehah adalah sebuah perhiasan yang tidak ternilai, yang tinggi harganya di dunia ini. Maka sesungguhnya suami yang saleh adalah tempat penjagaan yang aman bagi wanita yang salehah. Maka untuk itu kita bersyukur, ya, istri kita mau pakai jilbab. Banyak istri di luar sana nggak mau, Pak. Bahkan keluar itu, ya, lebih parah daripada artis Amerika pakaiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur, alhamdulillah istri kita mau pakai jilbab, mau menutup aurat, bahkan pakai niqab, pakai cadar. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak oleh Allah di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini dengan suami dan istri kita. Karena memang pernikahan itu yang sebenarnya tidak hanya perjodohan di dunia, namun
pertemuan yang kekal selama-lamanya di surga. Itu yang menjadi target kita. Bukan hanya sekedar nafsu di dunia ini saja. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka untuk itu kita banyak-banyak bersyukur. Ini nikmat Allah itu tidak hanya uang, Pak. Nikmat Allah itu tidak hanya dunia. Di dunia ini dikit lah nikmat dunia. Namun nikmat hidayah itu yang paling besar. Dan nikmat hidayah itu, Pak, tidak melihat tempat. Bahkan mungkin ada orang yang tinggal di negara kafir sekalipun, lingkungannya penuh dengan kemaksiatan. Namun ketika Allah berikan hidayah, itu adalah nikmat yang tidak terhingga nilainya. Bahkan ada orang, Pak, tinggal di Mekah. Saya pernah lihat orang tinggal di Mekah. Karena alhamdulillah kemarin sebulan, Pak, di Mekah umroh. Tidak ada sholat dia. Padahal di samping Masjidil Haram ada, dekat dengan masjid. Bahkan saya pernah juga melihat orang musik laki-laki, ini orang Arab itu, di mobil musik itu, orang sholat biasa aja dia. Na'udzubillah. Karena iman itu tidak melihat tempat dan tidak melihat ras. Karena Nabi mengatakan tidak ada beda antara orang Arab dan orang non-Arab, sama aja. Yang membedakan itu apa? Takwa. Iya, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang Arab atau orang Amerika atau orang Cina, enggak. Yang Allah Azza wa Jalla lihat itu adalah ketakwaan kita. Maka untuk itu kita mesti banyak muhasabah, Pak, ya. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Dengan kita bersyukur tersebut, maka kita mengharapkan janji Allah. Bagaimana? Sebagaimana yang Allah sabdakan dalam surah, ya, di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Muhammad kalau tidak salah, atau surah Ibrahim, afwan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Kalau seandainya kita syukuri nikmat ini, maka Allah akan tambah. Jadi nikmat itu, Pak, rezeki Allah itu yang paling besar adalah nikmat Islam. Ini yang paling besar. Yang kedua, nikmat hidayah untuk mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya dan tidak bisa ditandingi oleh kenikmatan dunia, uang, ya, kesenangan dunia yang sementara ini. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Apa? Iya. Baik, ya. Karena sudah masuk waktu, nanti kita sambung setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita belum masuk ya kepada pembahasan lanjutan fikih, ya. Karena itu untuk mukadimah kita, untuk memotivasi kita. Mudah-mudahan ya kita Allah berikan keistiqomahan, ya, menjalankan sunnah ini, menjalankan agama ini. Karena luar biasa fitnah dunia sekarang, Pak. Jangankan kita, ya, orang yang tinggal dekat dengan Masjidil Haram itu tidak bebas, tidak selamat dengan fitnah. Itu fitnah dunia. Sudah diberikan kesenangan, lupa, lalai. Bahkan saya pernah lihat orang, Pak, saya pernah menegur orang Arab Saudi asli, orang Makkah asli, Pak, merokok di samping Masjidil Haram. Saya tegur langsung. Ini Masjidil Haram. Bukankah ulama kalian? Saya bawakan, ya kan, fatwa ulama mereka sendiri, Syekh bin Baz, kan gitu. Ulama kita, ya kan, yang orang Mekah, Syekh bin Baz itu mengharamkan rokok. Lantas kenapa kalian? Oh iya katanya. Ya syukron katanya. Tapi baiknya orang Arab itu ketika diingatkan nggak marah dia, Pak. Dia minta maaf, dia berterima kasih dan minta doa. Tolong doakan saya, katanya. Ya, kita sama-sama mendoakan. Kita juga banyak dosa, tapi kalau diperlihatkan itu lebih parah gitu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.